Halo, assalamualaikum sahabat guru. Sahabat guru, pada video ini saya akan men-share tentang skema pensiun ya sahabat guru. Merujuk dengan perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saya kutip di Tempo. Di sini ditulis oleh Tempo bahwa Sri Mulyani sebut dana pensiun PNS itu membebani APBN. Di dalam berita tersebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja dana pensiun PNS sepenuhnya itu ditanggung APBN ya. Dalam kesempatan berbeda, staf khusus Menteri Keuangan itu juga bidang komunikasi strategis yaitu Justinus Prastowo itu mengungkapkan bahwa APBN itu dialokasikan sebesar 136,4 triliun. Dan kata Ibu Sri Mulyani ini ya, kondisi ini kata Sri Mulyani ini dinilai membebani APBN dalam jangka panjang. Maka ada skema ya yang diusulkan yaitu dengan sistem pay as you go di sini ya. Seperti apa itu pay as you go? Merunut juga penjelasan staf khusus Sri Mulyani ini ya terkait pensiun PNS bebani APBN. Di sini dijelaskan bahwa melalui tweetan Twitternya ya, ini menyebutkan pada tahun ini alokasi APBN untuk membayar utang PNS itu sebesar 136,4 triliun. Lalu gaji PNS yang dipotong itu untuk apa? Nah, kemudian menurut Bapak Justinus Prastowo di akun Twitternya ya, itu PNS potongannya yaitu PNS dikenai potongan 8% per bulan. Rinciannya ini ya 4,75% untuk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT, iuran 4,75% itu diakumulasikan sebagai akumulasi iuran pensiun atau AIP dan bukan dana pensiun. Jadi bukan dana pensiun ya. Iuran 3,25% dikelola PT Taspen dan diterima sekaligus saat PNS pensiun. Itu cuitan staf sus Menteri Keuangan ya sahabat guru. Nah, dengan potongan tersebut kemudian lanjut Justinus itu Kementerian Keuangan itu mengusulkan skema fully funded atau pendanaan penuh untuk pembayaran pensiunan PNS. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu fully funded? Nah, yuk sahabat guru simak skema berikut ya. Ya sahabat guru, apa itu pay as you go? Nah, pay as you go itu adalah sumber pensiun atau skema pensiun ya yang berasal dari gaji PNS dipotong 4,75%, kemudian ditambah dana dari APBN. Maksud dari gaji PNS ini berasal dari gaji pokok ya sahabat guru, bukan dari tunjangan sertifikasi, tunjangan kinerja dan tunjangan lain-lainnya. Nah, dari gaji PNS ditambah dana dari APBN yang berasal dari gaji pokok itu, ini yang menyebabkan gaji pensiun PNS itu kecil. Nah, ke depan pemerintah akan melakukan skema pensiun yaitu dengan sistem fully funded. Nah, fully funded ini yaitu yang dipotong itu gaji PNS yang dipotong itu berdasarkan pendapatan total. Jadi kalau di pay as you go itu kan gaji pokoknya saja ya kan. Nah, kalau di fully funded ini gaji PNS itu dipotong berdasarkan pendapatan total. Jadi baik gaji pokok maupun tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Namun ini besaran persentasenya itu tergantung kesepakatan. Jadi kalau misalnya sebuah PNS itu berkesepakatan itu untuk dipotong 1 juta atau 2 juta setiap bulan, ya berarti nanti di akhir masa baktinya akan semakin besar menerima pensiun ya. Ya, tergantung kesepakatan. Oke sahabat guru, saya simulasikan bagaimana penerapan sistem fully funded ini. Misalnya total pendapatan PNS atau P3K ini total pendapatan ya, baik dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja ataupun tunjangan yang lainnya. Misalnya ya, total pendapatan PNS atau P3K itu 7 juta rupiah. Kemudian si PNS tadi itu sepakat dipotong 1 juta per bulan ya. Jadi setiap bulannya itu dipotong 1 juta per bulan. Maka dana tersebut itu kemudian dikelola oleh pihak Taspen.
Nah, dan selama menabung itu ya, ini maksudnya dipotong, ini bukan dipotong ya. Dalam tanda kutip ini adalah ditabung ya. Namun nanti tabungannya ini akan dikelola oleh PT Taspen. Dan setelah dikelola oleh Taspen, ini PNS nantinya di akhir pensiun, maksudnya di akhir jabatan, ini akan menerima tabungan pensiunnya itu plus bunga. Nah, bisa saja nanti di akhir pensiun semakin banyak gaji yang dipotong itu ya, gaji yang dipotong, maka kemungkinan PNS itu bisa saja menerima 1 miliar rupiah. Ya tergantung kesepakatan dipotongnya itu berapa, seperti itu. Jadi di akhir jabatannya si PNS itu akan menerima tabungan pensiun plus bunga di akhir jabatannya. Semakin besar bunganya, semakin besar yang dipotong atau yang ditabung, maka PNS tersebut bisa saja memungkinkan menerima 1 miliar rupiah di akhir jabatannya atau di masuk pensiunnya. Seperti itu sahabat guru. Oke sahabat guru, semoga bermanfaat ya.